Bumi Lancang Kuning tetap abadi karena disematkan sebagai sebutan Provinsi Riau. Riau merupakan salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera yang kental dengan kultur budaya khas Melayu. Daerah ini juga strategis sobat, karena terletak di 3 jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan berada di 3 pertumbuhan ekonomi 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Provinsi Riau berdiri pada tanggal 9 Agustus 1957 dengan julukannya Bumi Lancang Kuning, yang artinya tanda kegemilangan, melambangkan kebesaran, kejayaan, kekuasaan, dan kepahlawanan. Terletak di bagian tengah Pulau Sumatera. Luas wilayah Provinsi Riau adalah 87.023,66 km persegi, yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm per tahun. Serta rata-rata hujan per tahun sekitar 160 hari. Jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 sebesar 6.454.751 jiwa. Kabupaten kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 1.045.039 jiwa, sedangkan kabupaten kota dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Meranti yakni sebesar 210.260 jiwa. Di atas minyak, di bawah minyak. Luar biasa kan sobat? Itulah Provinsi Riau dengan ibu kota Pekanbaru. Bahasa Melayu yang dikenal sebagai bahasa Melayu Riau merupakan bahasa yang dipertuturkan secara luas oleh etnis Melayu yang merupakan penduduk asli Riau. Islam pun menjadi agama yang mendominasi di provinsi ini. Provinsi Riau ini terkenal sebagai daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia pada tahun 1944. Ahli geologi NPPN Richard H. Hopper dan Toru Oki bersama timnya menemukan sumur minyak terbesar di Asia Tenggara, yaitu di Minas Siak. Daerah Siak ini juga memiliki jembatan terpanjang dan sungai terdalam di Indonesia. Karena itu, provinsi ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Gimana sobat? Keren kan? Kalau gitu, Ro kasih julukan nih, Provinsi Sultan. Selamat datang di Provinsi Riau. Provinsi Riau. Bangunan rumah adat. Keunikan rumah adat. Pakaian adat dan acara kebesaran. Alat musik dan kesenian tradisional. Kerajinan tangan. Suku dan tradisi. Wisata dan ragam kuliner. Di Provinsi Riau ini ada banyak sekali ragam rumah adatnya sobat. Rumah adatnya pun sangat unik karena merupakan hasil perpaduan 2 kebudayaan yang serupa tapi tak sama, yaitu budaya Indonesia dan Melayu. Ternyata rumah adat Provinsi Riau ini merupakan salah satu rumah adat terindah di Indonesia. Yuk kita lihat bareng. Rumah adat yang memiliki nama lain Rumah Adat Selaso Jatuh Kembar ini salah satu keunikannya terletak pada bagian atapnya. Atap rumah adat Riau memiliki bentuk bersilang pada ujung dan kaki atapnya dan kemudian melengkung ke bagian ujung atas atap. Hiasan yang disebut Sulo Bayung dan atap kaki yang disebut Sayok Lainagan ini bermakna filosofis sebagai penghubung antara manusia dan penciptanya. Bagian loteng rumah adat Riau juga cukup unik karena memiliki 2 loteng yang disebut langsa di atas bagian dapur yang disebut panas. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang diberi loteng di atasnya, seperti misalnya bagian ruang tamu, dan bagian atasnya dibiarkan terbuka. Tujuan utama adanya loteng adalah untuk acara pernikahan di mana bagian loteng tersebut akan dijadikan sebagai tempat pelaminan. Keunikan lainnya dari rumah adat Selaso Jatuh Kembar yaitu adanya ventilasi di mana kebanyakan rumah adat di Indonesia tak memilikinya. Biasanya, bagian lubang ventilasi ini terbuat dari kayu sungkai yang juga digunakan sebagai material untuk membuat pintu dan jendela. Tak seperti rumah adat lainnya, dinding pada bagian dalam rumah adat Riau dibuat dengan posisi miring 20-30 derajat. Hal ini dibuat dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan tempat di mana rumah dibangun yang biasanya terletak di pinggir sungai atau laut berangin kencang.
Bagian-bagian rumah adat Riau dibuat dengan material kayu yang berbeda-beda tergantung fungsi dan tujuannya. Misalnya, bagian loteng terbuat dari kayu merbau, ventilasi terbuat dari kayu sungkai, dan bagian lantai terbuat dari kayu nibung. Selain itu, ketinggian lantai juga disesuaikan dengan ketinggian tiang rumah dengan rasio antara 20 hingga 60 cm. Bagian pintu rumah adat Riau memiliki fungsi yang sama sebagai jalan masuk utama, namun bedanya pintu ini tak bisa dimasuki sembarangan orang. Pintu utama ini hanya boleh digunakan oleh pemilik rumah dan juga kerabat terdekat keluarga pemilik rumah. Selain itu, harus menggunakan jalan lain di samping rumah sebagai jalur lalu lintasnya. Bagian rumah terakhir yang juga punya keunikannya yaitu bagian tangga. Biasanya, tangga dibuat dengan jumlah anak tangga yang ganjil. Bentuknya sendiri tak ada patokan tertentu, namun biasanya menggunakan bentuk persegi atau bulat yang standar. Pemasangan anak tangga ganjil, biasanya 5, ini mengandung filosofi utama yang bertalian erat dengan agama Islam sebagai agama mayoritas suku Riau dan Melayu. Rumah adat Riau memiliki beberapa jenis rumah yang berbeda dan hadir dengan keunikannya masing-masing. Seberapa banyak kalian tahu mengenai rumah adat ini? Sayangnya, belum banyak masyarakat Indonesia yang mengenal dan bahkan mengetahui rumah adat ini. Dari mulai struktur bangunan, pembagian ruangan, corak, serta motif hiasan yang dipakai, semua mengandung nilai filosofi. Sebelum semakin terlupakan, yuk kita cari tahu seluk-beluk keindahan rumah adat Provinsi Riau yang sangat mengagumkan ini. Selasar Jatuh Tunggal. Balai Selasar Jatuh Tunggal adalah bangunan berbentuk seperti rumah adat, yang berfungsi sebagai tempat musyawarah atau rapat adat, dan bukan tempat tinggal. Ada bermacam nama selasar, tergantung pada fungsinya. Balai Selasar mempunyai serambi keliling lantainya lebih rendah, dan oleh karena itu disebut selasar jatuh. Semua bangunan adat diberi hiasan, terutama ukiran. Semakin banyak ukiran pada suatu rumah, semakin tinggi pula status sosial pemiliknya. Selanjutnya rumah adat atap lontik. Rumah lontik merupakan rumah tinggal suku bangsa Melayu di Limakoto, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Limakoto ini merupakan kesatuan daerah hukum adat yang berbeda dengan adat sesama suku bangsa Melayu daerah pesisir lainnya. Adat yang sama dengan Limakoto ini adalah Rantau Kuantan di Kabupaten Indragiri Hulu dan sebagian dari Rokan. Selanjutnya rumah adat atap limas. Dari namanya, jelaslah bahwa rumah ini berbentuk limas. Bangunannya bertingkat-tingkat dengan filosofi budaya tersendiri untuk setiap tingkatnya. Tingkat-tingkat ini disebut masyarakat sebagai bengkilas. Adat yang kental sangat mendasari pembangunan rumah limas. Tingkatan yang dimiliki rumah ini disertai dengan 5 ruangan yang disebut dengan kekijing. Hal ini menjadi simbol atas 5 jenjang kehidupan bermasyarakat. Pakaian adat tradisional Riau memiliki model dan gaya pakaian yang cukup sederhana dan tertutup. Kayak gini nih sobat, kayak yang nggak dipakai. Hal tersebut tentu saja menunjukkan nilai kesederhanaan dan norma-norma yang terdapat di agama Islam. Tidak lupa menggunakan sarung, rok panjang, baju berkah tinggi dan lebih longgar, dengan motif yang melambangkan ciri khas dan tradisi masyarakat Melayu. Pemakaian aksesoris atau perhiasan antara pria dan wanita juga tidak jauh berbeda. Hal itu merupakan perwujudan dari nilai kejujuran hidup masyarakat Riau. Untuk lebih lengkapnya kita lihat satu-satu ya sobat. Ini pakaian adat Kabupaten Indragiri Hilir. Kalau yang ini pakaian adat Kota Bertuah. Nah, kalau yang ini pakaian pengantin Kabupaten Kampar. Nah, yang ini adalah pakaian pengantin Melayu. Kalau yang ini pakaian adat Melayu. Untuk pakaian adat, Riau memiliki yang disebut dengan teluk belanga sebagai pakaian adat untuk pria dan kebaya labuh untuk perempuan. Meski namanya berbeda, secara cutting desain pakaian adat Riau ini hadir dengan desain yang sama, yakni dirancang dengan bentuk yang loose atau dengan kata lain baju kurung yang longgar. Sedikit banyak sebagai perwujudan budaya khas Melayu yang memang kental dan dekat di Riau. Etnis Duano adalah salah satu suku yang termasuk dalam kelompok Proto-Melayu atau Melayu Tua. Etnis Duano atau etnis laut, sebutan bagi orang-orang yang dewasa ini hidup di sebuah delta di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Seperti namanya, ciri khas etnis laut adalah tinggal di atas perairan. Sebagian dari mereka juga biasanya bermukim di muara sungai atau pesisir pantai. Bahasa Duano adalah bahasa yang digunakan sehari-hari oleh etnis Duano.
Masyarakat etnis Duano ini umumnya beragama Islam. Suku ini masih menjaga pola hidup yang lebih banyak bergantung dengan laut daripada ada di rumah sobat. Menongkah kerang ini hanya ditemukan di perkampungan suku Duano. Masyarakat ini bermukim di beberapa kecamatan di Indragiri Hilir seperti Kecamatan Tanah Merah dan Concong. Suku Duano Inhil menggunakan tongkah sebagai alat bantu yang tergolong unik yang digunakan untuk mencari kerang darah. Aktivitas menongkah yang dilakukan masyarakat tergantung kondisi pasang dan surutnya air. Pada zaman dahulu, ada sekelompok masyarakat yang mendirikan rumah mereka di atas rakit-rakit yang dipindah-pindahkan dari satu tepian ke tepian lain. Sekarang mereka berdiam di sekitar kepehuluan hutan panjang Kecamatan Rupat di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Itulah yang dikenal sebagai etnis Akit atau etnis Akit. Gelombang dan kebebasan bergerak dari atas rakit dan sampan sudah menjadi bagian dari keseharian hidup orang Akit. Etnis Akit menggunakan bahasa Melayu, dialek atau bahasa Akit. Kepercayaan asli orang Akit adalah animisme. Sebagian orang Akit mayoritas menganut agama Buddha, sebagian kecil adalah Kristen dan Islam. Etnis Akit dikenal sebagai suku yang taat terhadap adat istiadatnya, seperti ritual bedekeh. Sangat erat kaitannya dengan tradisi dan adat istiadatnya masyarakat Akit. Ini penjelasannya sob. Selanjutnya adalah suku Akit. Suku Akit atau suku Akit merupakan salah satu suku asli yang mendiami wilayah Provinsi Riau. Suku Akit merupakan salah satu subsuku ras Proto-Melayu yang mendiami wilayah Pulau Rupat, tepatnya di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya di Pulau Padang, Sungai Labu, Kudap, Dedap, Selat Akar, Bagan Melibur, Kunsit, Pulau Merbau, Cemaning, Ketapang, Renak Dungun, Pulau Tebing Tinggi, Tanjung Peranap, AR Mabuk, Kundur, Lalang, Sesap, Batin Suir, dan Pulau Rangsang, Api-Api, Linau Kuning, Bungur Kuala Parit, Sonde, Sungai Rangsang, Tanjung Sari, Sokop, Mereng, Bandaraya, Banau, CPJ, juga di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kuala Kampar, Pulau Mendol. Budaya Riau hampir sama dengan kebudayaan di Sumatera, Malaysia, dan Singapura. Hal ini disebabkan karena wilayah mereka yang berdekatan menjadikan suku kebudayaan khas daerah Riau didominasi oleh suku Melayu. Adapun adat dan kebudayaan Melayu lah yang mengatur tingkah laku dan kegiatan masyarakat yang bertempat tinggal di Pekanbaru. Kebudayaan ini juga dipengaruhi oleh budaya-budaya umat Islam. Bahasa Melayu yang dikenal sebagai bahasa Melayu Riau merupakan bahasa yang dipetuturkan secara luas oleh etnis Melayu. Pemeluk agama Islam yang umumnya dianut etnis Melayu ini kaya akan budaya, membuat Indonesia memiliki beragam upacara dari setiap daerahnya. Salah satunya adalah upacara adat yang ada di Provinsi Riau dan beragam tradisi yang berbeda-beda. Banyak sekali upacara adat yang akan Anda temui ketika berkunjung ke pulau satu ini. Nah, yuk simak upacara adat budaya Melayu Riau yang unik berikut ini. Tradisi Balimau Kasai, mandi, Balimau Bakasai. Tradisi ini adalah mandi membersihkan diri di Sungai Kampar untuk menyambut bulan suci Ramadan yang diselenggarakan sehari sebelum hari pertama puasa. Mandi Balimau diselenggarakan dalam kelompok kecil yakni keluarga dan juga secara bersama dalam bentuk kelompok masyarakat. Ini adalah sebuah tradisi yang dilakukan penduduk Melayu di Kampar yang diadakan di Sungai Batang Kampar dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Selanjutnya tradisi tepuk tepung tawar. Tradisi tepuk tepung tawar atau tepung tawar merupakan simbol untuk mendoakan seseorang karena keberhasilannya. Prinsip inilah yang berlaku bagi masyarakat Riau. Bisa dibilang, upacara ini menjadi salah satu bagian penting dalam sejumlah prosesi adat istiadat. Tepuk tepung tawar adalah salah satu bagian prosesi yang sakral dalam upacara adat budaya Melayu. Tepuk tepung tawar biasanya dilakukan pada acara pelantikan pejabat atau tokoh adat dan daerah, sunatan, khususnya acara pernikahan. Selanjutnya tradisi pacu jalur. Budaya pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi adalah suatu tradisi budaya yang telah berlangsung dari zaman penjajahan hingga sekarang. Pacu jalur ini diadakan setiap tahun dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus setiap tahunnya. Banyak hal yang biasa dipetik dari jumlah paparan tentang komunitas adat terpencil yang ada di Provinsi Riau. Ada kekuatan jiwa untuk
tetap hidup di tengah-tengah terpaan perubahan zaman. Sehingga wajib bagi kita untuk melestarikan keragaman budaya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan Indonesia yang begitu megah, keragaman budaya yang begitu mempesona, tak akan ada pernah habisnya. Aku cinta Indonesia.